Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis produk stain remover. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk membangun dan mengembangkan bisnis produk stain remover. Oleh karena itu, buat kalian yang penasaran dan kalian punya bisnis produk stain remover ini, kami akan jawab lengkap semua pertanyaan itu di video kita kali ini. Jadi buat kalian, jangan lupa untuk ditonton sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami dari HC, apa sih itu produk stain remover? Jadi sahabat, produk stain remover ini adalah cairan atau bahan pembersih khusus yang diformulasikan untuk menghilangkan noda membandel pada berbagai permukaan seperti kain, pakaian, sofa, karpet, dinding, atau permukaan keras lainnya. Nah sahabat, stain remover ini bekerja dengan cara melonggarkan, melarutkan, dan juga mengangkat partikel noda tanpa merusak permukaan aslinya. Nah, jenis nodanya ini bisa bermacam-macam nih, mulai dari noda makanan, tinta, minyak, darah, hingga noda jamur atau kotoran membandel. Nah, produk ini sangat dibutuhkan di dalam rumah tangga, laundry, restoran, hingga industri kebersihan karena bisa menghemat waktu dan menjaga tampilan tetap bersih. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih fungsi utama dari produk stain remover ini? Jadi sahabat, fungsi utama dari produk stain remover ini adalah untuk menghilangkan noda membandel secara efektif tanpa merusak permukaan yang dibersihkan. Nah, produk ini dirancang nih untuk menangani berbagai jenis noda seperti minyak, tinta, darah, makanan, kopi, atau lumpur pada bahan seperti pakaian, kain, sofa, karpet, dan juga permukaan keras lainnya. Nah, selain membersihkan, stain remover juga ini membantu nih menjaga tampilan barang agar tetap bersih, memperpanjang usia pakai, dan memudahkan proses pencucian. Beberapa produk juga memiliki fungsi tambahan seperti antibakteri, penghilang bau, atau pelindung warna agar hasil pembersihannya lebih optimal. Next pertanyaan, Kamera C, area mana saja sih yang bisa menggunakan produk stain remover ini, dan apakah semua produk tersebut aman untuk kesehatan? Jadi sahabat, produk stain remover ini bisa digunakan nih di berbagai area seperti pakaian, sofa, karpet, spray, sepatu, tas, jok mobil, hingga dinding atau lantai yang terkena noda membandel. Cocok nih digunakan untuk di rumah tangga, laundry, hotel, restoran, sekolah, hingga kantor. Namun tidak semua produk stain remover ini otomatis aman untuk kesehatan ya, terutama jika mengandung bahan kimia keras atau parfum sintetis. Oleh karena itu, penting nih memilih produk yang mencantumkan komposisi jelas, memiliki label peringatan, dan bila perlu sudah terdaftar sebagai produk PKRT di Kemenkes alias sudah ada izin edarnya. Gunakan juga sesuai petunjuk dan hindari kontak langsung dengan kulit atau mata untuk menjaga keamanan penggunaan. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis-jenis stain remover dan fungsinya apa? Jadi sahabat, stain remover ini dibagi menjadi 3 jenis utama ya. Pertama ada cloth stain remover, ini untuk menghilangkan noda membandel di pakaian seperti minyak, makanan, atau minuman. Lalu ada tooth stain remover, ini untuk membersihkan noda di gigi akibat kopi, teh, atau rokok. Yang ketiga ada surface stain remover, ini untuk membersihkan noda di permukaan seperti lantai, dinding, atau peralatan dapur. Nah, setiap jenis ini punya fungsi khusus sesuai jenis noda dan juga media yang dibersihkannya. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja
saja sih bentuk produk stand remover di pasaran? Jadi sahabat, produk stand remover hadir ini dalam berbagai bentuk ya, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Ada yang berbentuk spray cair, praktis disemprot langsung ke noda di pakaian ataupun permukaan. Lalu ada juga nih yang berupa gel atau pasta, cocok untuk noda membandel seperti tinta, oli, atau saus. Lalu beberapa produk ini tersedia dalam bentuk serbuk yang dilarutkan di dalam air, sering digunakan untuk laundry dalam skala besar. Selain itu nih ada juga stick penghapus noda yang praktis dibawa berpergian. Nah, setiap bentuk ini memiliki keunggulan tersendiri tergantung dari jenis noda dan juga permukaannya. Jadi, penting nih untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan area penggunaannya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, siapa saja sih yang cocok menggunakan produk stand remover ini? Jadi sahabat, produk stand remover ini cocok nih digunakan oleh siapa saja yang ingin menjaga kebersihan dan tampilan bersih bebas dari noda. Nah, mulai dari ibu rumah tangga, pemilik laundry rumahan, pelaku usaha kuliner, hingga hotel dan restoran yang harus menjaga linen dan seragam tetap bersih. Nah, produk ini juga bermanfaat nih bagi orang tua dengan anak kecil, pengendara motor atau mobil, dan pengrajin yang sering berhadapan dengan noda membandel seperti cat, minyak, ataupun tinta. Intinya sih, siapapun yang ingin hidup lebih bersih dan rapi akan terbantu nih dengan adanya produk stand remover ini sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah bisnis produk stand remover ini merupakan peluang yang bagus untuk para pemula? Ya, jawabannya itu sahabat adalah iya. Bisnis produk stand remover ini sangat cocok nih untuk pemula karena bisa dimulai dari skala rumahan dengan modal kecil. Kebutuhannya itu tinggi, baik di rumah tangga, laundry, hotel, restoran, hingga perkantoran karena semua butuh solusi praktis untuk membersihkan noda. Nah, produk ini juga nih dibuat dengan formula sederhana namun efektif dan peluang pasar itu luas karena belum terlalu jenuh. Dengan strategi branding, kemasan yang menarik, dan legalitas yang tepat, bisnis ini bisa berkembang stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih ruangan atau kendaraan juga perlu diberi produk stand remover dan kapan waktu terbaik untuk menggunakannya? Jadi sahabat, karena noda membandel di sofa, karpet, jok mobil atau permukaan lain itu bisa bikin tampilan jadi kusam, jorok, dan tidak nyaman dipandang. Nah, stand remover ini membantu nih menghilangkan bekas kopi, tinta, saus, oli, dan noda sehari-hari secara efektif tanpa merusak permukaan. Waktu terbaik menggunakannya ini adalah segera setelah nodanya muncul, saat membersihkan secara rutin, atau sebelum menerima tamu agar areanya terlihat bersih dan juga terawat. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah bisnis produk stand remover ini bisa dimulai dari rumah dan siapa sih target pasarnya? Oke sahabat, jawabannya adalah iya. Bisnis stand remover ini sangat bisa nih dimulai dari rumah, cukup dengan alat sederhana dan formula pembersih yang aman. Nah, kamu bisa produksi nih dalam skala kecil dulu. Target pasarnya luas nih, mulai dari ibu rumah tangga, pemilik kosan, laundry, bengkel, hingga jasa detailing mobil dan juga pengelola homestay. Asalkan produkmu itu ampuh dan aman, maka pasar itu akan terus berkembang dari mulut ke mulut. Next pertanyaan, Kamir HC, seperti apa sih kandungan utama dari produk stand remover ini? Jadi sahabat, kandungan utama stand remover ini biasanya itu terdiri dari bahan aktif seperti surfaktan untuk mengangkat noda, enzim untuk menguraikan kotoran organik, serta pelarut ringan seperti alkohol atau air oksigen. Nah, ada juga nih yang menambahkan bahan antibakteri dan juga pewangi ringan. Yang penting, kandungannya itu harus efektif menghilangkan noda, tapi tetap aman untuk permukaan kain, kulit, ataupun keramik. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana nih cara membuat produk stand remover ini secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, mulailah dengan mencampur bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti air hangat, cuka putih, dan sabun cuci piring cair. Tambahkan sedikit baking soda untuk daya serap noda dan bisa diteteskan essential oil lemon agar harum. Nah, simpan dalam botol semprot bekas yang bersih dan beri label sederhana. Formula ini cocok untuk noda ringan di kain, sofa, atau permukaan dapur praktis dan juga ramah lingkungan. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih jenis produk stand remover yang ada di pasaran? Oke sahabat, produk stand remover ini di pasaran hadir dalam berbagai bentuk ya, seperti spray cair, gel, busa atau foam, stick, dan juga bubuk. Ada yang khusus untuk pakaian, sofa, karpet, jok kendaraan, hingga dinding dapur. Nah, beberapa ini diformulasikan untuk noda organik seperti makanan dan minuman, sementara lainnya itu ditujukan untuk tinta, oli, ataupun jamur. Jadi, pilih jenis sesuai dengan kebutuhan dan juga jenis permukaan yang ingin dibersihkan. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis produk stand remover ini dan berapa modal yang dibutuhkan, lalu peralatan apa saja yang diperlukannya? Jadi sahabat, mulailah dari skala rumahan dengan membuat formula sederhana dan aman menggunakan bahan seperti air suling, cuka putih, baking soda, dan juga essential oil. Nah, modal awal ini bisa dimulai dari 500.000 sampai 1.500.000 tergantung dari jumlah produksi kalian. Nah, peralatan dasar yang dibutuhkan ini antara lain itu ada timbangan digital, gelas ukur, wadah pencampur, corong, botol semprot, dan juga label sederhana.
Nah, fokus dulu ya pada kualitas dan juga kemasan, lalu uji coba produk ke orang terdekat untuk dapat testimoni awal. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara menentukan formula produk stand remover yang tepat dan apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, tentukan dulu ya target noda yang ingin dihilangkan. Apakah noda makanan, tinta, minyak, atau darah? Karena masing-masing ini butuh bahan aktif yang berbeda. Gunakan kombinasi bahan aman seperti baking soda, hidrogen peroksida, cuka putih, dan surfaktan ringan. Uji dulu dalam skala kecil untuk cek efektivitas dan juga keamanannya. Pastikan nih takarannya stabil, pH-nya seimbang, dan bahan tidak merusak permukaan kain. Produksi harus bersih, terukur, dan konsisten ya, agar hasilnya bisa diandalkan. Next pertanyaan, Kamil HC, apa yang perlu diperhatikan di dalam produksi, pengujian, dan juga pengemasan produk stand remover ini? Jadi sahabat, pastikan ya proses produksinya itu dilakukan di tempat yang bersih dan juga higienis. Gunakan juga nih bahan yang aman dan sesuai fungsinya. Lakukan uji coba pada berbagai jenis noda dan permukaan untuk memastikan efektivitasnya itu tanpa merusak. Nah, saat pengemasan, pilihlah botol atau spray yang kuat, tidak mudah bocor, dan mudah digunakan. Label juga harus mencantumkan nama produk, komposisi, cara pakai, tanggal kadaluarsa, dan juga peringatan keamanan serta izin edar PKRT-nya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih strategi pemasaran efektif? Bagaimana cara membangun brand dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk stand remover ini? Jadi sahabat, gunakan strategi pemasaran langsung ke target pengguna ya, seperti ibu rumah tangga, laundry, hotel, atau pemilik kos-kosan. Bangun brand yang mudah diingat, punya keunggulan jelas nih, misalnya ampuh, aman, wangi alami, dan kemasan yang menarik. Nah, untuk harga jual, pertimbangkan biaya produksinya berapa, margin keuntungan yang mau diambil berapa, harga pasarnya gimana, serta nilai tambah produk seperti misalnya aroma khas atau bahan ramah lingkungan. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online serta strategi agar produk stand remover ini dikenal luas dan juga dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform sesuai dengan target pasar kalian ya. Jika sasarannya konsumen rumah tangga, gunakan marketplace nih seperti Shopee atau Tokopedia. Kalau menyasar bisnis seperti bisnis laundry atau hotel, bisa lewat WhatsApp bisnis, Instagram, ataupun katalog PDF. Gunakan testimoni nyata, video sebelum dan sesudah, dan desain label yang profesional untuk membangun kepercayaan. Aktiflah juga nih di komunitas kebersihan atau UMKM agar produk kalian itu makin dikenal luas. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis produk stand remover ini? Jadi sahabat, berikan hasil nyata dan layanan cepat ya, agar pelanggan kalian itu puas dan mau repeat order. Tawarkan diskon khusus atau bonus nih untuk pembelian kedua agar mereka kembali. Untuk reseller, siapkan margin yang menarik, materi promosi, dan sistem yang mudah. Kalau ada keluhan, tanggapi dengan cepat, minta maaf dengan sopan, dan tawarkan solusi seperti penggantian produk. Pelayanan yang tulus ini bisa mengubah pelanggan yang kecewa jadi pelanggan loyal. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk stand remover ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini bikin produk itu terlihat profesional, melindungi isinya agar tidak mudah rusak. Gunakan juga botol spray dari plastik PET atau HDPE yang kuat dan juga aman untuk cairan kimia ringan. Di label cantumkan nama produknya, kegunaan, cara pakai, komposisi utama, peringatan keamanan, isi bersih, produsen, dan juga izin edarnya. Label yang informatif dan rapi ini membangun kepercayaan konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat di dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis stand remover ini? Oke sahabat, ukuran kemasan ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan pasar kalian. Botol kecil misalnya itu ukuran 50-100, ini cocok untuk tester. Lalu ukuran sedang 250-500 ml ini untuk rumah tangga, dan juga botol literan untuk laundry ataupun bisnis. Nah, supaya hemat, beli botolnya dan bahan kemasan ini secara grosir langsung dari supplier. Gunakan juga botol tebal, tutup yang rapat, dan pastikan proses mengemasnya itu dilakukan bersih dan kering agar tidak bocor. Lakukan uji coba tutup sebelum dijual ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis produk stand remover ini, dan apa sih tipsnya? Oke sahabat, awali dengan branding yang jelas ya. Tampilkan manfaat utamanya seperti cepat menghilangkan noda dan aman untuk berbagai permukaan. Lalu gunakan testimoni dan video before after ya untuk menarik perhatian. Promosikan juga lewat media sosial, marketplace,
marketplace dan kerjasama dengan laundry, cleaning service, ataupun reseller. Tipsnya, beri sampel gratis nih ke target pasar kalian, lalu gunakan kemasan yang menarik dan konsisten edukasi soal keunggulan produkmu ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih kode KBLI yang cocok nih untuk bisnis produk stereo remover ini dan bagaimana perbedaannya? Jadi sahabat, agar regulator produk-produk stereo remover kamu itu tepat dan izin edarnya lancar, pilihlah KBLI yang sesuai dengan jenis dan fungsi produk kamu ya. Nah, untuk KBLI produk stereo remover ini masuk ke sabun, deterjen atau cairan pembersih rumah tangga, yaitu masuk ke kode KBLI-nya 20231. Jadi pastikan kode ini ada di NIB kamu ya. Pastikan juga KBLI ini sesuai dengan bahan, fungsi utama dan juga target pasar produkmu agar proses legalitasnya seperti izin edar PKRT-nya ini bisa beredar di pasaran secara aman dan juga legal tanpa kendala. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha bisnis produk stereo remover ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha itu berjalan dengan sah, legal, dan juga dipercaya konsumen. Nah, yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan dan juga label kemasan sesuai dengan regulasi ya. Nah, sahabat, PKRT ini mencakup produk seperti stereo remover, sabuk kendaraan, dan sabun lainnya serta pembersih dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil lab, formulasi, label, serta data usahanya. Nah, sahabat, proses PKRT ini itu memakan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitasnya bervariasi ya, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usaha kalian dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produk itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamera HC, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis produk stereo remover ini? Oke sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena akan membedakan produk Anda dari pesaing, lalu membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai stereo remover biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Nah, branding yang konsisten mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi ini akan membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Merek yang kuat juga itu membuka peluang kerjasama, repeat order, dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Selain itu sahabat, merek ini merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka UMKM ini perlu memiliki sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftarannya jika memang sertifikat hakinya belum terbit. Next pertanyaan, Kamera HC, mengapa sih desain kemasan ini penting di dalam bisnis produk stereo remover ini? Jadi sahabat, desain kemasan produk ini penghilang itu sangat penting ya, karena sebagai identitas visual yang mencerminkan kualitas dan juga fungsi produk kalian. Kemasan yang menarik, jelas, dan profesional ini akan lebih mudah menarik perhatian konsumen, membangun kepercayaan, dan juga meningkatkan kemungkinan dibeli baik di rak toko, warung, maupun marketplace. Pastikan juga ya sahabat, desainnya ini mencerminkan segmen pasar yang dituju, seperti tampil segar dan elegan untuk rumah tangga atau praktis dan maskulin untuk kendaraan. Next pertanyaan, Kamera HC, apa saja sih jenis kemasan di dalam bisnis produk stereo remover ini? Oke sahabat, jenis kemasan stereo remover ini umumnya disesuaikan dengan bentuk dan cara pakainya ya. Yang paling umum sih biasanya botol spray, karena ini mudah disemprot langsung ke noda. Lalu ada pouch isi ulang, ini lebih hemat dan ramah lingkungan, serta botol flip top ataupun pump untuk konsumen rumahan ataupun laundry. Nah, untuk bisnis pemula, botol spray ini ukuran kecil cocok nih sebagai tester atau travel size, sedangkan kemasan literan cocok untuk segmen profesional. Pilihlah kemasan yang kuat, tidak mudah bocor, dan mudah dipakai ulang. Next pertanyaan, Kamera HC, mengapa sih lingkungan, misalnya rumah, kendaraan, dan tempat usaha ini perlu menggunakan produk stereo remover? Oke sahabat, karena noda membandel ini bukan hanya merusak tampilan ya, tapi juga bisa menimbulkan kesan yang jorok dan juga tidak higienis. Nah, di rumah nih, noda di sofa, karpet, atau pakaian bisa bikin ruangan tampak kotor. Di kendaraan, noda di jok atau dashboard bisa mengganggu estetika dan juga kenyamanan. Di tempat usaha seperti restoran, laundry, atau salon, noda pada peralatan atau interior ini bisa menurunkan kepercayaan pelanggan. Nah, produk stereo remover ini membantu nih menghilangkan berbagai jenis noda dengan cepat dan juga efisien, menjaga kebersihan dan meningkatkan citra lingkungan tempat kita tinggal ataupun kita bekerja.
Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih contoh merek produk stereo remover yang tersedia di pasaran? Oke sahabat, beberapa merek stereo remover ini populer di pasaran, antara lain ada Vanis, Salt, OxiClean, Antonis, dan juga Attack. Nah, di Indonesia ini ada juga merek lokal seperti Soclean penghilang noda, Total Strain Victor, dan produk homemade UMKM yang sudah mulai banyak dikenal lewat marketplace. Nah, masing-masing ini punya keunggulan sendiri seperti cocok untuk noda makanan, tinta, minyak, ataupun noda membandel lainnya. Pilihan produk ini biasa disesuaikan ya dengan jenis kainnya, permukaan, dan juga tingkat keparahan nodanya. Nah sahabat, berikut adalah produk stereo remover yang sudah terdaftar haki merek dan juga izin edar PKRT Kemenkes ya. Bisa kalian lihat di layar ya sahabat. Di sini nama mereknya adalah Sparklin. Nah di sini sudah ada hakinya juga, sudah terdaftar. Lalu dicek juga di sini untuk izin edar PKRT-nya juga sudah terdaftar. Di sini bisa lihat kita gambar teman-teman. Sparklin ini stand remover pen. Ini menghilangkan noda ke makanan, menghilangkan noda minuman, menghilangkan bercak minyak. Bentuknya seperti ini sahabat ya. Lalu berikutnya kita lihat sahabat, produk kedua ini ada namanya mereknya Sonax. Ini juga sudah terdaftar di Haki, kemudian sudah PKRT-nya juga sudah ada, kita cek sudah terdaftar di izin edar PKRT Kemenkes. Di sini pakai stand remover dan microfiber cloth plus interior. Nah, di sini teman untuk gambarnya nama mereknya Sonax. Jadi nanti kalian punya brand, nah nanti tinggal kalian sesuaikan nih. Kalian target marketnya stand removernya untuk apa? Pakaian, ke jok, atau kendaraan ya sahabat. Kemudian yang ketiga nih kita cek ya, namanya adalah Celing. Nah, di sini juga sudah terdaftar Haki, sudah termuncul juga untuk sertifikat izin edar PKRT-nya. Di sini membersihkan dengan mudah, lebih putih dan juga lebih bersih. Cloth stand remover. Jadi ini khusus untuk cloth ya sahabat, untuk kain nih. Next pertanyaan, Kamera C, emang apa saja sih jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Oke sahabat, produk PKRT atau perbekalan kesenangan rumah tangga ini wajib memiliki izin edar ya, memiliki legalitas agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan nih untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran distribusi produk di pasar. Nah sahabat, berikut ini adalah beberapa kategori produk dengan wajib izin edar PKRT. Kalian bisa lihat di layar ya. Kategori pertama ini adalah tisu dan kapas. Kategori kedua ada sabun cuci. Kategori ketiga ada pembersih. Kategori 4 perawatan bayi dan ibu. Dan kategori kelima itu antiseptik desinfektan. Dan kategori keenam adalah pewangi. Masing-masing kategori ini memiliki beberapa contoh produk ya. Kita lihat yang pertama adalah kategori tisu dan kapas. Produknya nih ada tisu basah, cotton bud, tisu kapas, tisu wajah, tisu toilet, dan kertas wajah. Lalu untuk sabun cuci ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, dan pewangi kain. Lalu untuk kategori pembersih, contoh produknya ada pembersih peralatan dapur, kaca, mebel, karpet, motor, mobil, pembersih kayu, pembersih lantai, kloset, porselen, penghilang noda, multiguna, dan juga sabun cuci tangan. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contoh produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan juga lainnya. Nah, untuk kategori antiseptik desinfektan, contoh produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Dan untuk kategori pewangi, contoh produknya ada pewangi ruangan, mobil, kapur barus, penyerap air, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Nah, itu sahabat nama-nama produk dan kategorinya yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum dipasarkan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih memangnya syarat agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini, maka kalian sebagai UMKM ini perlu memiliki akun OSS badan usaha ya. Boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan. Nah, karena nanti pendaftaran akun Regalkes ini melalui PB Unku di sistem OSS. Lalu siapkan juga desain kemasan produk, sertifikat paten merek Haki, atau bukti pendaftarannya jika memang sertifikatnya belum terbit. Nah, kemudian stempel nama perusahaan, mengisi formulir sertifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian ini dapat kalian lakukan di laboratorium kesehatan setempat di daerah kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih syarat dokumen untuk mengajukan PKRT ini? Lalu kalau saya masih produknya rumahan, apakah bisa PKRT? Jawabannya bisa sahabat, karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan produk yang masih kecil. Yang terpenting nih, syarat dan dokumennya terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan sertifikat izin edar PKRT-nya terbit ya sahabat. Nah, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan administrasi dan juga teknis yang dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama ada data administrasi, kedua formulir AA ini berisi formula dan prosedur pembuatan, yang ketiga formulir BB ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah, yang keempat formulir CC ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi, yang kelima formulir DD ini berisi kegunaan dan juga contoh, dan yang keenam adalah persyaratan khusus.
Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada contoh sertifikat PKRT? Oke sahabat, ada ya, bisa kalian lihat di layar ya. Berikut adalah gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT, bisa kalian cek di layar. Di sini nomor PB Unkunya, lalu ada komunikasi RIPKD. Nah ini adalah nomor PKRT kalian. Kemudian ada nama mereknya nih, apa nama merek dan produknya. Di sini contohnya Red Diffuser pewangi ruangan, depannya ada nama mereknya kami tutup. Lalu ada kategorinya pewangi ruangan, kemudian jenis produknya, bentuk sediaan, warnanya, kemasannya, nama produsennya, lokasi produsen di mana, dan juga ada berlaku sampai dengan kapan. Ini PKRT ini berlaku 5 tahun ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih jika produk PKRT kami ini memiliki beberapa kemasan? Ya jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto dengan maksimal per kemasan 3 neto ya. Karena ini nanti akan muncul di lampiran sertifikat izin edar PKRT kalian seperti yang ada di layar. Kalian lihat ini nomor izin edar, pemberkalan, nomor KRT-nya komunikasi RIPKD. Nah di sini ada nomor 1234, kemasannya ada pouch, botol, jadi gendrum. Nah masing-masing ukuran atau neto ini ada nih. Untuk pouch ukurannya 250 ml, 450 ml, dan juga 600 ml. Begitupun dengan yang lainnya. Jadi ini akan berlaku 5 tahun. Kalau kalian belum produksi, masukkan saja supaya kalian tenang dan aman ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada survei atau kunjungan di dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat merek haki kami belum terbit? Oke sahabat, tidak ada survei atau kunjungan offline ya, karena saat ini semua sistem itu pengajuan PB Unku dalam hal ini PKRT itu dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah jika sertifikat haki kalian belum terbit, nggak masalah ya, yang penting kalian ada bukti pendaftaran hakinya, lalu lampirkan surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil ceknya? Oke sahabat, jadi perlu kita ketahui ya, jawaban itu adalah bisa dicek secara online. Semua legalitas saat ini itu bisa dicek secara online ya sahabat, termasuk PKRT ini. Jadi nanti jika kalian sudah terbit sertifikat PKRT-nya, maka nanti nomor izin edarnya itu dapat dicek secara online di link berikut ya sahabat, https://infalkes.kemkes.co.id. Kalian bisa cek di layar. Nah nanti kalian itu mau pilih ceknya, mau bayi nama produk, nama produsen, atau lainnya, kemudian sesuaikan saja dan tinggal kalian cari, maka nanti itu akan muncul pencariannya, ada hasilnya seperti yang ada di layar ya sahabat. Kalau belum muncul itu artinya belum memiliki izin edar PKRT, jadi kalian hati-hati. Next pertanyaan, Kamil HC, ada nggak nih contoh untuk penjelasan dari kemasan produk PKRT? Oke sahabat, ada ya, akan kami jelaskan secara singkat. Nah ini contoh penerapan nomor izin edar PKRT dalam negeri atau PKD yang kalian bisa cek di layar. Di sini ada nama merek produknya, lalu ada keterangan umum cara pemakaian, peringatan, barcode produknya, kandungan bahan aktif, berat neto produk, penjelasan lokasi produksi, dan juga ada lokasi penempatan pelabelan izin edar PKD atau nomor PKRT-nya. Nah nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan produk kalian. Kalian bisa amati, tiru modifikasi contek brand besar yang ada di sekitar kalian yang mirip produknya dengan kalian. Nah kalian tinggal amati, tiru, dan modifikasi saja ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, atau Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha itu bukan sekedar formalitas ya, melainkan itu langkah penting agar produkmu itu sah secara hukum, diakui oleh pasar, dan terlindungi oleh negara. Dengan membayar PNBP, nah usahamu itu akan tercatat secara resmi dan mendapat kepercayaan lebih dari konsumen maupun mitra bisnis. Nah perlu diketahui juga ya sahabat, legalitas ini memiliki masa berlaku. Seperti ini, merek dagang haki itu terdaftar itu melalui berlaku selama 10 tahun, lalu ada izin edar PKRT ini berlaku selama 5 tahun. Oleh karena itu penting ya untuk selalu memperbaharui dokumen legalitas agar bisnis kalian tetap aman, profesional, dan juga bisa tumbuh secara berkelanjutan. Nah sahabat, jika kamu sudah memiliki legalitas lengkap nih seperti PT Perorangan, merek dagang haki, dan juga izin edar PKRT, maka peluang produkmu untuk diterima secara eksklusif di marketplace besar seperti Shopee, kemudian Shopee Mall, Lazada Mall, dan TikTok Shop ini akan semakin terbuka lebar. Karena marketplace besar ini hanya menerima brand yang resmi dengan izin edar yang sah sebagai seller official. Dengan legalitas yang kuat, maka bisnismu itu bukan hanya lebih terpercaya, tetapi juga berpeluang nih menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan omset secara signifikan, serta membangun brand yang makin dikenal dan bertahan dalam jangka panjang. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari noda kecil tapi dengan semangat besar. Buat dulu 5-10 liter produk stand remover rumahan yang aman dan efektif. Gunakan bahan seperti hidro
hidrogen peroksida, food grade baking soda, atau ekstrak lemon, fokuslah pada hasil nyata. Bisa hilangkan noda kopi, saus, tinta, atau minyak di pakaian dan permukaan lainnya tanpa merusak bahan. Kemas dalam botol spray 100-250 ml, beri label yang bersih dan profesional. Nama yang gampang diingat nih seperti Noda Clear atau Stain Expert. Jangan anggap enteng desain. Orang itu cenderung percaya pada produk yang tampak meyakinkan. Uji ke orang terdekat, ibu rumah tangga, tukang laundry, atau pemilik warung makan. Kirim beberapa sampel, minta mereka coba langsung dan kumpulkan testimoni. Ambil foto produk di kain putih atau permukaan yang bersih, tunjukkan hasil sebelum dan sesudah secara nyata. Meskipun dibuat di rumah nih, tunjukkan komitmen lewat kualitas dan juga konsistensi. Bangun kepercayaan dari lingkaran kecil, lalu lebarkan sayap ke pasar yang lebih luas. Produk sederhana yang dibuat sungguh-sungguh bisa tumbuh jadi brand terpercaya selama kamu tidak setengah-setengah menjalaninya. Usaha stand remover ini bisa dimulai dari rumah sendiri, dari dapur sendiri, pakai botol kosong bekas selama bersih dan juga aman. Tapi ingat, jangan sampai produkmu terlihat asal jadi. Orang mungkin tertarik karena efeknya cepat hilangkan noda, tapi yang bikin mereka balik lagi adalah hasil yang konsisten dan juga kemasan yang meyakinkan. Kalau kamu ingin produkmu masuk ke toko perlengkapan rumah tangga, laundry, atau dijual lewat reseller, legalitas itu bukan pilihan, tapi keharusan. Urus NIB, izin lainnya, dan juga izin edar PKRT terutama. Izin ini bukan sekedar formalitas ya, tapi bukti bahwa kamu itu serius dan perlindungan saat usahamu berkembang. Tanpa izin, produkmu bisa saja laku, tapi seperti jualan tanpa STNK. Bisa jalan, tapi rawan dicegat di tengah jalan. Bangun bisnis bukan cuma soal jualan cepat laku, tapi bagaimana kamu bisa dipercaya dan juga bertahan lama. Jadi, mulai urus legalitas dari sekarang dan tunjukkan bahwa kamu itu bukan sekedar penjual stand remover, tapi kamu adalah pelaku usaha yang profesional. Kamu bukan cuma pembuat stand remover, kamu adalah bantu banyak orang menjaga kebersihan pakaian, sofa, spray, atau karpet kesayangan mereka. Setiap semprotan yang kamu racik bukan menghilangkan noda, tapi juga selamatkan barang dari harus dibuang. Kalau produkmu efektif bersihkan tanpa merusak bahan, itu sudah nilai jual tinggi. Tapi agar usahamu melangkah lebih jauh, kamu butuh legalitas. Bayangkan produkmu itu digunakan oleh laundry, ibu rumah tangga, penginapan, sampai kantor, dipajang di rak toko, dijual reseller, dan direkomendasikan ke orang lain. Itu semua bisa terjadi asal kamu punya NIB dan izin edar PKRT. Jangan terus produksi sembunyi-sembunyi. Produkmu itu punya kualitas dan layak tampil resmi. Legalitas bukan hanya syarat dagang, tapi pondasi supaya usaha hasil bisa naik level dan dipercaya lebih luas. Usaha rumahan bisa jadi brand besar asal dari awal kamu tertib, serius, dan konsisten bangun kepercayaan. Jangan pernah merasa sendiri dalam merintis bisnis stand remover ini. Setiap noda yang kamu uji coba bersihkan, setiap larutan yang kamu racik dengan takaran sendiri, hingga setiap botol yang kamu labeli satu persatu, itu semua bukti bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang nyata dari nol. Bukan cuma tentang bersihin bekas kopi di baju putih atau noda minyak di taplak meja, tapi tentang bagaimana kamu hadir jadi solusi praktis buat banyak orang yang butuh bantuan. Setiap testimoni, sekecil apapun, itu adalah langkah maju. Saat pelanggan bilang, bajuku bisa dipakai lagi, atau sprayku jadi bersih tanpa bau, itu adalah hasil dari kerja keras yang layak dihargai. Jangan remehkan usaha kecil ini, karena dari sinilah kepercayaan itu tumbuh, nama brand dibentuk, dan masa depan dibangun. Bisnis stand remover ini punya potensi besar, tapi semuanya butuh waktu, konsistensi, dan keberanian untuk terus belajar. Kamu sedang menciptakan lebih dari sekedar produk pembersih, kamu sedang membangun reputasi, memberikan manfaat, dan membuka peluang kerja bagi banyak orang. Teruslah melangkah. Karena setiap botol yang kamu racik hari ini bisa jadi pintu menuju kerjasama dengan laundry besar, reseller aktif, atau bahkan retail modern. Dan siapa tahu suatu hari nanti brand kamu itu jadi andalan rumah tangga di seluruh Indonesia. Oke sahabat, Mas bingung soal urus legalitas stand remover serta izin edar PKRT-nya? Atau kalian ragu nih bagaimana cara urusnya agar usaha kalian itu aman, tenang, sah, legal, setelah berkembang secara sukses? Nah tenang aja sahabat, kalian bisa tanya bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa sahabat, gratis ya, silahkan. Kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet, pasti terbit, step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek link di deskripsi video ya sahabat. Di situ banyak banget promo kami. Nah silahkan sahabat, jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu.
Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025 di mana di sini all in terima beres tanpa ribet pasti terbit sahabat. Dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara sahabat. Dan standar yang kami ini adalah full online seluruh Indonesia ya sahabat, layanan 24 jam, aman dan juga resmi. Kami juga sudah bersertifikasi BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop UKM. Nah, di paket ini nanti kalian itu akan mendapatkan free uji LED, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan pembayaran PNBP, pemantauan hingga sertifikat izin edar PKRT kalian terbit ya sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jika kalian ada yang tanyakan, jangan ragu untuk konsultasinya gratis ya sahabat. Silakan hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar ya sahabat. Nah, selain itu juga kami menyediakan berbagai macam layanan legalitas mulai dari NIB, NPWP, PIRT, PT Merek Haki, Hak Cipta, PT Perorangan, Company Profile, Barcode Gas One, PKRT dan lainnya bisa kalian kepoin, ada di link deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan, menambahkan bagian pengalaman kalian dan juga bisa meningkatkan ilmu bisnis kalian tentunya, sehingga bisnis kalian semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses kami doakan. Amin. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk di subscribe, like dan share agar video ini semakin bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Terima kasih atas subscribe-nya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila tikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.